Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi tim kita. Luar biasa tim kita pada hari ini. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya sapa kita semua. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena kita memiliki Yesus Kristus bagi kita. Bapak Ibu, siapa yang merasa diberkati karena sudah merayakan kebangkitan Yesus 2 minggu yang lalu? Ya, semua kita diberkati, amin. Ya, bahkan melalui kebangkitan Kristus, keluarga kita boleh dipulihkan, amin. Ya, karena kuasa kebangkitannya itulah yang memulihkan setiap hati kita. Bapak Ibu, tema kita di bulan April ini adalah pengharapan yang membawa kemenangan. Ya, oleh karena itu hari ini saya mau bawa tema firman Tuhan, keluarga yang berpengharapan dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang berpengharapan dan berkenan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, keluarga. Iya. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Karena Tuhan memulai, ya, berkat Tuhan turun pertama sekali di dalam tengah-tengah keluarga, yaitu di keluarga Adam dan Hawa. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa keluarga kita juga sudah dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap keluarga pasti ingin keluarganya sukses. Amin. Setiap keluarga pasti ingin keluarganya berkenan kepada Tuhan. Amin. Satupun saya percaya di jemaat ini tidak ada satupun keluarga yang rencananya, keinginannya keluarganya berantakan, tidak ada. Ya. Yang membentuk keluarga pasti kerinduannya bahwa nanti suatu saat keluarganya akan diberkati, ya, dan memiliki kebahagiaan damai sejahtera. Tetapi percaya enggak bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan keluarga itu tidak seperti jalan tol. Pernah naik jalan tol? Siapa yang pernah melintas di jalan tol? Di jalan tol itu Bapak Ibu mulus sekali. Ya. Saya terakhir bulan Desember kemarin, bayangkan saking mulusnya jalan tol itu sampai ngantuk kita nyetir. Ya, saya sering mengalami itu. Kayak mata itu kenapa? Karena tidak ada batu-batu, tidak ada lubang, mulus saja. Percaya enggak bahwa keluarga kita tidak seperti jalan tol? Pasti ada badainya, amin. Ada masalah. Pasti ada perbedaan pendapat di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, memberikan kita satu ayat. Ya. Satu ayat ini adalah bukan hanya sekedar kata-kata manis, tetapi ayat ini adalah janji Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita buka dari Roma pasal 5 ayat 5. Oke. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, sekali lagi saya baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri yang menjelaskan bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan kegiatan agamawi. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan kebaikan. Manusia dibenarkan bukan hasil jerih payah kita.
Tetapi manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus. Katakan amin. Kita dibenarkan bukan karena hasil usaha kita, Bapak Ibu. Kita dilayakkan saat ini bukan karena kehebatan kita. Nah, oleh karena itu di pasal 5 ini saya ambil satu ayat saja, ya. Dan ini bukan sekedar mudah-mudahan. Dikatakan di sini sudah pasti, ya. Kalau saudara-saudara kita masih mudah-mudahan atau insya Allah. Tetapi hari ini janji Tuhan pasti bagi setiap kita. Amin. Apa janji Tuhan hari ini bagi kita? Yaitu pengharapan yang menimbulkan damai sejahtera dengan Allah. Saya percaya keluarga yang berpengharapan kepada Tuhan, di dalam keluarganya pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan bergantung pada kondisi dan situasi. Ya, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi ekonomi kita, damai sejahtera tidak akan pernah hilang di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, pengharapan di sini adalah bukan sekedar mudah-mudahan, tetapi sudah pasti. Bayangkan Bapak Ibu, ada perbedaan pengharapan kepada Tuhan dengan pengharapan di dunia ini. Kalau berpengharapan kita taruh di dunia ini, apa dunia ini? Atau uang, harta, jabatan, apapun itu, kesuksesan, itu akan mengecewakan. Kenapa? Karena nanti kalau kondisi kita, uang kita hilang, maka damai sejahtera itu juga hilang. Kalau di situ kita taruh pengharapan kita, maka ketika pekerjaan kita resign atau dipecat, itu akan hilang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kekecewaan, marah, berantem, bahkan mengakibatkan perceraian. Karena sumber masalah yang paling utama menurut riset, bukan hanya menurut riset juga, kita mengalaminya sendiri. Bahwa faktor utama kekacauan keluarga itu adalah ekonomi. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menaruh pengharapan pada dunia ini, harta, uang, jabatan, kesuksesan, maka kita siap-siap akan kecewa. Tetapi ada pengharapan yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Yaitu apa? Pengharapan rohani. Katakan pengharapan rohani. Iya Bapak Ibu, luar biasa. Jemaat Tuhan di tempat ini saya percaya bahwa pengharapannya sudah dibangun di pengharapan kepada Tuhan. Ya. Keluarga yang berpengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Amin. Apapun kondisinya, tidak bergantung dengan kondisi dan situasi. Mereka percaya bahwa sekalipun sulit, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di setiap kita. Bapak Ibu pernah merasa tidak punya uang? Sering atau pernah? Pernah jatuh enggak sama sekali tidak punya apa-apa? Ya. Tapi ketika engkau mengalami damai sejahtera di titik seperti itu, berarti engkau sudah benar. Amin. Keluarga seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita mengalami sedikit masalah, omset turun sedikit, tapi kita berantem di rumah, itu belum. Menyalahkan suami, menyalahkan istri. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak jalan sesuai dengan rencana kita? Saya mau katakan Bapak Ibu, rencana Tuhan bukan rencana kita. Amin. Ya, jangan kita mendahului. Akhir-akhir ini ada saya kesaksian hidup, bukan kesaksian orang, ini kesaksian saya. Ya. Selama ini saya pikir bahwa apa yang saya rencanakan itu sudah benar. Ya, walaupun kadang-kadang saya tanya kepada Tuhan, tetapi akhirnya apa yang mau saya pikirkan itu yang harus kemauan saya. Tapi baru-baru ini Tuhan menjawab, karena saya terus dilema Bapak Ibu. Tuhan, apa benar rencana yang mau saya rencanakan itu benar-benar dari Tuhan, visi misi Tuhan, atau hanya visi misi saya?
Ya, kadang-kadang dalam hidup kita Bapak Ibu, rencana kita seolah-olah kita paksakan Tuhan untuk berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan buat kita? Bahwa apapun itu, jangan kita mendahului Tuhan. Amin ya. Karena kalau itu yang kita paksakan, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa Bapak Ibu. Jadi mari kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah timbul dari iman kepercayaan kita kepada Kristus. Ya. Tanpa iman kepada Kristus, keluarga kita tidak pernah damai sejahtera. Damai sejahtera ini artinya Bapak Ibu, kita bisa menikmati segala sesuatu keadaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, bisa kita nikmati. Pernah lihat keluarga super kaya raya tetapi tidak bahagia? Pernah lihat? Pernah lihat Bapak Ibu? Keluarganya kaya raya tapi hidupnya tidak pernah bisa menikmatinya. Yang ada tiap hari percekcokan antara istri, suami, anak-anak semua. Anak-anaknya tidak ada yang betul. Rusak semua. Kenapa? Karena mereka menaruhnya, pengharapan mereka bukan kepada Tuhan, tetapi pada berkat-Nya. Ya. Kalau kita taruh pengharapan kita pada sumbernya, maka damai sejahtera itu adalah milik kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu bayangkan sebuah bangunan, ini belum bangunan tinggi namanya gereja kita ini. Kalau bangunan tinggi itu di kota saya lihat ya, tinggi sekali. Jadi bayangkan bangunan setinggi itu, jadi harus dibuat pondasi yang kuat dan kokoh, harus ditanam keras dan paling dalam. Supaya apa? Bebannya bisa ditahan. Jadi bangunan itu Bapak Ibu ketika datang gempa, saya pastikan tidak akan roboh. Amin. Begitu juga dengan keluarga, kehidupan kita. Pemuda, kau berharap sama siapa? Kepada Tuhan kah? Atau kepada dunia ini? Kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka masa mudamu tidak pernah salah jalan. Ya. Karena Tuhan yang membimbing engkau. Bukan dengan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Pastikan hidupmu muda-muda di sini, muda-mudi, ya. Engkau menaruh pengharapan bukan pada berkat-berkat yang engkau terima, tapi pada sumbernya, yaitu kepada Allah sendiri. Amin. Jadi bangunan itu Bapak Ibu kalau tidak kokoh, datang gempa sedikit aja, hancur Bapak Ibu. Ya, 2004 itu saya saksi mata. Di Kepulauan Nias itu gempa bumi yang dahsyat itu, luar biasa. Rumah kami roboh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pondasinya kecil. Kami pikir dulu aman. Ya. Sedikit saja gempa roboh. Kenapa? Pondasinya tidak kokoh. Dalam kehidupan kita, pastikan pondasi hidup kita sudah benar di dalam Kristus. Jadi apapun masalah, gempa itu adalah masalah, badai kehidupan, maka hidup kita tidak gampang roboh. Ya, tidak gampang terpengaruh. Bukan pada kondisi dan situasi. Karena kita sudah memegang teguh kebenaran itu. Tuhan yang menghiburkan kita Bapak Ibu. Amin. Sekalipun bisnis kita jatuh, sekalipun keluarga kita mengecewakan kita, suami kita belum bertobat, tapi kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini memang singkat sekali tapi saya percaya. Ketika kita merenungkannya, ya, maka kita boleh dikuatkan, dipulihkan betul-betul. Yang pertama Bapak Ibu, dari ayat ini, pengharapan tidak mengecewakan. Artinya apa? Pengharapan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan sampai detik ini tidak pernah dipermalukan. Amin. Ya. Tapi Pak, saya sudah rajin berdoa, bergereja, melayani, tapi kenapa terus begini keadaan saya? Itu karena engkau belum benar pondasi hidupmu. Karena engkau masih bergantung pada situasi dan kondisi. Ada amin? Iya.
Jadi pengharapan itu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan malu pada akhirnya. Keluarga-keluarga yang menaruh pengharapan yang benar, ya kita tidak perlu irilah melihat orang lain, gak usah. Karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Melalui Roh Kudus, kasih dan damai sejahtera Allah sudah tercurah dalam hidup kita. Amin. Saudara kita lebih maju dari kita, silakan. Kita juga senang. Jangan sebaliknya. Orang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang lain beli mobil, kita yang gak bisa tidur di rumah. Malah kita suruh anak-anak cek dulu itu kredit atau berapa kali dia cicilannya. Berapa sebulan. Jangan. Ya, saya senang kalau ada saudara-saudara, ya saudara, kalau keluarga besar yang lebih maju dari kita, udah kita senang, kita bangga. Ada keluarga kita yang kaya, ya. Jadi kita berharap juga, kita doakan supaya kekayaannya itu yang dipercayakan Tuhan itu kan kekayaan yang dipercayakannya sementara. Kita hanya bendahara Bapak Ibu, jangan, kadang-kadang memang bukan dalam arti nggak butuh ya. Tapi kalau kita sudah benar, mindset kita itu, motivasi kita itu pasti benar di hadapan Tuhan. Ya, walaupun kaya tapi dia tetap merendah, gak menyombongkan diri. Itu yang benar kepada Tuhan. Nah yang bahaya itu orang-orang kaya baru. Pernah lihat orang kaya baru? Astaga, mobil kredit loh. Tapi kayaknya selangit. Gak ada di sini, di kampung saya banyak itu. Iya, mereka beli mobil di Jakarta, plat B. Itu pun kredit. Tapi di kampung gayanya selangit. Turun dari kereta sudah bawa tas itu. Ngomong nggak perlu lagi, kalau orang yang sederhana itu nggak level sama mereka itu. Jadi itu namanya belum benar. Ya, di sini nggak ada. Puji Tuhan kita di sini kaya dalam rohani. Amin. Yang kedua adalah karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah kuncinya. Di sini kuncinya Bapak Ibu. Ya. Dicurahkan artinya melimpah. Sudah melimpah, tidak terbatas lagi. Nah, ini bisa digambarkan dalam kehidupan kita, murah memberi, murah mengampuni, tidak menyimpan dendam, sakit hati. Itu ciri utama orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Di sini sudah diurapi oleh Roh Kudus. Mudah mengampuni? Iya. Tidak menaruh dendam. Biar aja dia begitu. Udahlah, urusan dia lah itu. Ya kan? Jadi dicurahkan berarti kasih yang ada di dalam keluarga kita itu bukan kasih biasa atau bukan kasih dari manusia, melainkan timbul dari hati karena digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita loh mengampuni sebenarnya. Kalau hanya keinginan kita, kekuatan, ada bisikan-bisikan, ngapain kau ampuni dia? Dia aja kemarin datang ke rumah ini sama istrinya, dia nggak beli beras, dia nggak beli tomat. Kita datang tempat orang tua ini, kita beli segala sesuatu. Biar aja di situ. Itu bisikan-bisikan itu iblis itu. Seringkali itu kalau kumpul bulan 12, dia menceritakan, kami tahu kalau kami datang. Cuma kami yang bawa semua lah, kami belikan semua. Dia yang datang cuma enak-enak aja dia. Itu pun gak mau dia nyuci piring. Itu udah susah kali itu. Itu belum ada Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang ada itu. Jadi Roh Kudus, roh halus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, disinilah letaknya keluarga kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sudah menaruh pengharapan yang benar, ya. Ketika kita sudah berpengharapan yang benar kepada Tuhan, maka damai sejahtera itulah milik kita. Ya kami sering loh sebenarnya, kalau saya boleh jujur ya, kami sering mengalami kesulitan, bahkan tiap hari. Tapi bukan itu ukurannya, kita tetap damai sukacita. Amin. Ya, saya percaya suami istri di sini, anak-anak muda juga, jangan terlambat sedikit kiriman udah maki-maki orang tua. Iya kan? Udah tanggal berapa ini Pak? Bapak gajian tanggal 1, ini udah tanggal 5. Ya sabarlah. Ya kan? Doakan orang tua supaya sehat.
Supaya banyak kirimanmu. Ya kan, biar banyak, biar bisa jalan-jalan sama teman-teman ya kan. Bisa beli iPhone. Biar dipikir, ya anak ini orang kaya. Padahal di kampung susahnya setengah mati. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Ya, saya banyak melihat, ya, bahkan keluarga saya juga banyak seperti itu. Di Medan ini mereka gayanya selangit, kecuali Hardi. Hardi top, ya. Sekarang, nanti tunggu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? Apa yang harus kita lakukan, ya, supaya keluarga kita boleh berpengharapan kepada Tuhan? Yang pertama yang mau saya sampaikan bagi kita adalah ganti kata keluhan menjadi pengharapan. Kadang-kala di situ loh kita. Sering pernah nggak bertemu dengan orang asal cerita dia ngeluh terus, nggak pernah semangat hidupnya. Walaupun ada berkat tapi aduh kurang terus. Aduh, gimana bisnis Pak? Jalan tapi aduh gini loh, aduh kurang pas. Waduh, kalau seperti itu engkau nggak akan mengalami damai sejahtera. Ya, sebesar apapun yang Tuhan percayakan, tidak pernah puas. Selalu menyalah, kurang terus. Sudah ada mobil 1, aduh maunya 2. Sudah ada 2, maunya Fortuner. Ya kan? Jadi itu memang sifat alamiah manusia. Jadi itu yang harus kita rubah. Amin. Ganti kata keluhan menjadi pengharapan. Jangan sedikit-sedikit ngeluh. Syukuri. Kita bangun pagi aja sudah bersyukur kita loh Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak orang yang gak bangun pagi-pagi. Lupa dia bangun. Napasnya gak dikasih lagi sama Tuhan. Lupa dia bernapas. Jadi orang yang gak bersyukur itu luar biasa itu. Saya gak tahu lah bagaimana hidupnya itu. Ya. Mulai hari ini hentikan kata-kata negatif di rumah. Ya, seperti apa? Aduh, nasib kita ini nggak berubah, nggak ada apa-apanya, gini-gini aja terus, ya. Kalau gini-gini aja, kalau dari engkau menikah sama istrimu berarti nggak nambah anakmu, berarti ada dong berkat Tuhan, bersyukurlah. Terus terang Bapak Ibu, kami ini sebenarnya orang susah, tapi pura-pura. Maksudnya pura-pura kuat, tapi kuat karena Tuhan, iya. Ya, di tahun 2020 itu kami sampai di Medan ini. Bapak Ibu, saya kabur dari kampung. Ongkos saja saya pinjam di tengah jalan. Istri saya tinggalkan. Si Nepan itu masih umur 8 bulan. Itu karena himpitan ekonomi. Saya merantau ke Medan ini bukan karena sudah pasti. Keluarga aja pun tak ada. Ada sih tapi keluarga jauh lah. Jadi udahlah, saya percaya kepada Tuhan. Itu aja. 3 bulan, 4 bulan datanglah COVID itu. Nah itulah tantangan itu kan, 2020 awal. Saya sampai di Medan, saya cari kerja di mana-mana nggak ada. Pemecatan, PHK. Jadi Tuhan mau makan apa ini? Numpang pun di rumah orang nggak enak. Ya, memang dikasih, makan kau katanya. Tapi mukanya habis itu, aduh Tuhan, marah-marah sama anaknya, dipukulinya anaknya. Apa pun makan dia, jangan gara-gara saya tambah tadi 2 kali nasi itu. Kok dipukulinya anaknya? Tadi diam-diamnya anaknya kan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak enak, ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan memampukan kita. Pernah satu ketika Bapak Ibu, 6 bulan itu masa apa namanya itu Pak? Pembatasan PPKM dulu, apa namanya? Pas masa-masa COVID itu kan nggak boleh kemana-mana, ya. Iya. Jadi saya lebih takut nggak makan daripada takut virus itu, benar. Iya, saya ke pajak, orang semua tutup muka, tutup ini, semua pakai apa. Kami enggak, yang penting belanjalah dulu, makan kita. Ngapain takut sama virus? Ya kan analoginya orang apa pemulung itu kenapa nggak kena? Coba lihat dulu. Depan rumah kami orang kaya berat. Nah ini sedikit ya, profesor, dekan di USU ini. Jadi saya lihatlah datang yang membawa paket. Mereka pakai apa, jas apa itu, pakai apa kaca itu ya, kaca pakai, semua pakai. Jadi dibilang sama tukang apa, jangan kau pegang pagar kami, lemparkan aja paketnya, dilemparkan lah. Dalam hati ini takut mati bapak ini.
Ya takutlah karena kekayaannya banyak kan. Jadi sebenarnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah benar imannya, mau kapan pun mati nggak takut itu. Amin. Nggak usah takut. Justru itulah yang menandakan kalau kita diambil Tuhan hari ini berarti kita sudah siap rumahnya di surga. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu mulailah hari ini, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Jangan salahkan istri atau anak-anak, suami. Udahlah. Kalau memang ada masalah, kita hadapi. Ya, mungkin nggak selesai pada saat itu juga. Tapi ketika kita sabar, saling menguatkan, pasti ada jawaban. Amin. Saya sering mengalami ini, ya. Seolah-olah tidak ada lagi jalan. Tapi Tuhan, ada aja cara Tuhan. Yang penting kita mau dibentuk. Amin ya. Jangan kehendak kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah biarkan Roh Kudus mengatur hidup kita. Ini kadang-kadang kita yang saya katakan tadi, bahwa saya pikir apa yang saya rencanakan itu udah benar. Ya saya bawa dalam doa, Tuhan harus ini. Kalau enggak ini berarti, itu udah mengancam Tuhan namanya itu. Jadi apa tandanya kalau itu pimpinan Roh Kudus atau bukan? Ya, kalau tandanya itu pimpinan Roh Kudus, rencana Tuhan dalam hidup kita, walaupun lambat, tapi tetap terjadi. Amin. Ya, kadang-kadang kita mau instan kan? Maunya hari ini. Kalau sore nggak boleh, harus pagi ini. Ya kan? Iya. Pak boleh nanti sore, nggak boleh, harus pagi ini. Ya itu udah payah kita. Berarti belum ada Roh Kudus dalam hati kita. Ya kalau kita sedang marah, kecewa pada keluarga kita, ingatlah bahwa kasih Allah sudah ada dalam hati kita. Amin ya. Kalau kita selalu ingat itu, pasti nggak mau lagi marah. Ya, semarah-marahnya suami tidak mau menampar istri. Ya takut dia dong, ada Roh Kudus kan? Itu. Ya ada di sini yang sering kena tampar. Udah jangan angkat tangan. Karena takutnya nanti pulang dari sini kena tampar lagi. Jadi Bapak Ibu, ya di sini nggak ada. Orang yang di luar sana itu pulang mabuk dia ditampelengnya istrinya. Iya. Jadi kalau ada Roh Kudus itu semarah-marahnya kita tidak mau memukul. Ya jujur Bapak Ibu, di hadapan Tuhan saya katakan, saya tidak pernah menampar istri. Ya, apapun masalahnya seberat apapun. Di awal-awal pernikahan kami Bapak Ibu, umur 3 bulan masih pernikahan, kami udah terancam cerai. Iya, saya pergi meninggalkan dan saya pulangkan dia ke orang tuanya. Itulah hebatnya itu kan. Saya bilang sama orang tuanya, ya masalahnya kenapa? Inilah mindset Nias sama Batak, bukan saya sudutkan. Kenapa? Orang Nias ini pada umumnya menikah anaknya, dia masih mau mencampuri urusan keluarga anaknya. Ini di sini bahayanya. Ya, orang tua di sini kalau menikah anak udah lepaskan. Tapi dukung dalam kalau ditanya saran, pendapat. Masalahnya ini semua diurusin. Salah gerak, salah diri, salah duduk. Jadi di mana hidup saya ini Tuhan? Iya. Jadi akhirnya masih 3 bulan saya bilang lah sama mertua saya, ini anakmu ini. Ini anak, mohon maaf Pak, saya bukan menghargai. Tapi kalau udah begini, cita-cita saya dulu bukan seperti ini. Saya mau bahagia. Nah, namanya juga masih orang dulu, mindsetnya itu masih orang dulu. Harus sesuai dengan adat. Mau dihukum kau secara adat, siap ku bilang. Siap. Ya. Saya pergilah, minggat saya ke Batam. 1 bulan di sana Bapak Ibu, bagaimana cara keluarga, pendekatan, ada kesepakatan. Saya balik lagi. Walaupun seperti itu, tapi tetapnya cinta aku sama istriku. Kalau nggak cinta saya nggak. Kalau orang bilang sama saya nggak, salah besar. Ya kan? Jadi saya kembali lagi, saya mulai lagi, saya kasih lagi kesempatan. Setahun Bapak Ibu, kabur lagi. Tapi yang kabur bukan istri saya yang kabur. Iya. Itulah Bapak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, mudah-mudah. Kalian pas telepon-teleponan kan, Bang, nanti nama anak kita siapa? Kita nanti bulan madu di mana? Omong kosong itu semua itu. Segitu engkau diberkati pemberkatan, siap-siaplah. Masalah itu udah mulai itu.
Iya kan? Karena keluarga itu bukan hanya berbicara kita berdua, itu sulitnya. Kalau kita hanya berdua, udah milik kita lah dunia ini. Gak usah masak kau deh, luar aja kita makan terus. Iya kan? Masalahnya datang mertua. Kok piring ini belum dicuci katanya? Aduh Tuhan. Nah itu kan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan keluarga kita tidak semulus jalan tol. Ya, sayalah saksinya. Jadi kalau berkeluarga kita lebih baik kita pisahkan, kita mandirilah, walaupun sederhana. Ya, bukan dalam arti kita benci orang tua kita, enggak. Tapi memang Alkitab seperti itu mengatakannya Pak ya, di Kejadian bahwa meninggalkan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Nah datang kita karena adat, anak satu-satunya ini nggak boleh. Harus di sini kalian. Kalau keluar kalian selangkah aja dari rumah ini kalian makan tanah. Bagaimana caranya makan tanah? Pernah dibilang sama saya itu Bapak Ibu. Jadi justru itu, anak ini bedanya kan. Kalau orang dunia kan pasti memberontak. Kenapa kau jengkel saya kan gitu. Tapi justru itu Tuhan, mudah-mudahan jangan seperti yang mereka katakan. Ya kan? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apapun ceritanya tetapnya kami kembali. Ya. Ini kesaksian hidup, bukan kesaksian orang. Ya. Jadi siap-siap pemuda-pemudi, bukan hanya enaknya saja. Memang ya bulan madu itu 3 hari enaknya cerita-cerita. Enak ya, udah jadi kita ya. Udah jadi apa yang kita cita-citakan ya. Ya, sudah direstui. Saya pikir dulu bapakmu gak merestui kita. Ternyata dia nangis-nangis, bahagia. Masalahnya belum mulai, seminggu tunggu. Kalau di kampung kami menikah di Nias, sebulan pertama itu datang telepon, Pak, kemana yang 5 juta kemarin itu Pak? Udah di satu tempo. Karena kita di Nias itu mengutamakan gengsi daripada makna dari apa itu. Ya kan kalau orang kita Batak selalu saya anaknya lebih baik dimodalin daripada maharnya dibesarkan. Ya kan? Kalau kami enggak, maharnya harus sudah 1 juta. Belum lagi B2-nya, belum lagi semuanya. Jadi kalau ditanya nanti udah siap pesta, barulah di situ perhitungan lah namanya. Berapa kena Pak? 370 juta. Jadi uang asli dari uang bulat-bulat dari keluarga hanya 50 juta. Berarti yang 320 juta pinjol. Jadi masih sebulan pernikahan sudah bertelepon lah itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pernah memiliki mindset yang benar ketika kita di luar Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau menikahkan anak kita, tanya dulu Tuhan. Benar enggak saya harus minta jujurannya sekian? Benar enggak anak saya tidak boleh pisah, harus sama saya terus? Ya, apa yang dikatakan Alkitab kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang harus kita lakukan adalah, yang ketiga, jadikanlah kasih sebagai bahasa utama. Nah ini, jadikan kasih sebagai bahasa utama dalam keluarga kita. Masih ada suami-suami yang mau nyuci piring? Membantu istri lah, bukan jadi babu ya. Masih ada suami-suami yang mau mandikan anak pagi-pagi? Tapi terus terang Bapak Ibu, inilah kelemahan saya. Saya mau membantu istri apapun itu. Tapi kalau untuk menceboki anak saya angkat tangan. Dari dulu itu, lebih baik perang. Jangan suruh saya mau kayak mana pun. Tapi yang lain mandikan anak, apapun nyapu. Kita tim loh di rumah ini sebenarnya. Ya enggak? Suami istri itu tim. Jangan cok raja di rumah ya kan. Istri lagi menggoreng nangis anak. Kita enak main handphone. Itu udah salah, berantem lah. Cumananya. Dia pulang ngomong ini. Itu anakmu itu katanya. Anakmu. Jadi bukan anak kalian itu. Anak kita. Jadi mulai hari ini gantilah. Jadikanlah bahasa kasih itu. Ya, bahasa sehari-hari. Kalau kita saling mengasihi pasti aman. Tidak ada masalah. Ya kan? Termasuk dalam keuangan. Ya, jadilah bendahara-bendahara yang jujur, istri-istri. Ya, sekecil apapun beritahu. Ini pengeluaran kita, sekian pemasukan kita. Ya kan? Aman kok. Jadi suami-suami juga kalau nerima gaji 2 juta, jangan hanya 300 kasih istri. 1,7 masuk ke dompet, ya kan, jaga-jaga Bu katanya.
Itu nggak jaga-jaga namanya itu udah foya-foya itu. 300 makan apa dulu sebulan, coba lihat dulu. Ada suami seperti itu? Nggak ada di sini. Ada di sini, Pak? Kalau gajian kita siapa ya suami yang gajian dikasih semua ke istri? Ya, Pak Gem. Siapa lagi? Hah? Pak Samuel. Karena gajinya ibu yang ngambil. Coba kalau dari bapak yang ngambil. Oh, tadi ngopi aku sama kawanku. Jadi yang 500 ini jaga-jaga ya, katanya jaga-jaga. Itu, ya. Jadi kalau kita saling mengasihi Bapak Ibu, saya percaya keluarga kita aman, damai sejahtera. Ya, karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Keluarga yang sempurna adalah tidak ada, tapi keluarga yang berpengharapan dan penuh kasih ada. Inilah kita semua. Amin. Kalau kita harus sempurna, saya belum sempurna. Gak ada yang sempurna di dunia ini, apalagi keluarga. Pasti ada perbedaan pendapat. Walaupun malam ini baru kita, kalau apa namanya itu ya, curhat-curhatan. Apa namanya itu? Kalau saling memaafkan gitu. Walaupun barusan tadi malam, tapi paginya bisa jadi lo berantem lagi. Beda pendapat. Tetapi intinya, ketika kita sudah berpengharapan kepada Tuhan, itulah keluarga yang berkenan kepadanya. Amin. Roma pasal 5 ayat 5 ini menjanjikan kita bahwa kita tidak akan kecewa. Pastikan kita memiliki ya pengharapan yang benar kepada Tuhan. Ya. Jadi kehidupan keluarga kita, suami boleh memimpin keluarga itu dengan Roh Kudus. Berkatnya pasti mengalir terus. Ya. Walaupun sedikit berkatnya tetapi disertai dengan kebenaran. Amin ya. Ya, jadi Bapak Ibu bagaimana dengan keluarga kita hari-hari ini? Apa benar sudah kita berpengharapan kepada Kristus atau kepada dunia ini? Itu perlu kita pertanyakan. Jadi jangan dijawab, jawab dalam hati masing-masing. Jadi kenapa ada keluarga yang masih belum ya, terus tiap hari tidak pernah ada kedamaian. Yakobus pasal 4 ayat 1. Jemaat Tuhan, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Dari mana datangnya sendiri? 2. Tiga. Ini sumber pertengkaran kita dalam rumah tangga kita. Keinginan yang menggebu-gebu. Jadi ini berbicara tentang hawa nafsu, bukan hawa nafsu hawa nafsu sama jenis, tapi ini berbicara tentang ambisi. Amin. Jadi dikatakan di sini bukan Tuhan gak mau menjawab sebenarnya, tapi Tuhan tahu keperluan apa yang paling utama yang kau butuhkan. Ya, mungkin kita doakan terus, saya doakan terus, tapi itu untuk memenuhi keinginan saya. Maka percayalah, ya, yang terjadi bukan kedamaian. Kenapa? Karena tidak ini tergenapi, maka kita menyalahkan orang lain. Maka kita iri kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak kita semua, bukan hanya untuk orang tua, tapi pemuda-pemuda juga di tempat ini. Pastikan pengharapanmu engkau letakkan kepada Tuhan. Amin. Saya undang tim untuk naik maju. Dan Bapak Ibu terkasih, mungkin berfirman Tuhan sangat singkat, tapi saya percaya ada yang kita bawa dari tempat ini. Amin ya. Berpengharapanlah kepada Tuhan, maka keluarga kita akan berkenan kepadanya. Mari kita angkat satu pujian lagu.